Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Sekarang saya sudah berada di kebun cabai ini. Di sini ada kita tanami cabai rawit setan. Seperti kita lihat ini ya, ini sudah berumur 1 bulan. Seperti ini dia pertumbuhannya teman-teman ya. Nah, jadi subur memang, tapi ininya kayak keriting daun-daunnya, atau memang kayak gini ya, saya pun kurang tahu ya. Ini teman-teman, sebelumnya di sini curah hujannya begitu lebat, ya, lebat dan juga sampai berhari-hari kadang hujan di sini. Nah, kita lihat ini daunnya agak keriting. Jadi sepengalaman saya sejak ditanam sampai sekarang ini, saya perhatikan cabai ini banyak yang mengalami namanya penyakit virus kuning atau daun kuning Gemini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi sebagian sudah saya sulam, namun saya biarkan juga di sebelahnya itu yang sudah terkena penyakit Gemini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah nampak batangnya itu pucuknya menguning. Namun di bawahnya sudah saya sulam juga yang baru ditanam ya, tapi masih kecil kali ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya alami ya teman-teman sejak sebulan penanaman ini. Nah, dan ini pun tadi yang sudah saya tunjukkan pertama tadi sudah saya sulam juga di sebelahnya. Namun ya yang terkena penyakitnya pun ya masih saya biarkan ya. Dan ini kita lihat ada juga ini keong nih. Nah, keong ini pun jadi hama juga ini teman-teman ya. Karena ini yang sering mengupas batang cabai kita seperti ini. Ini semalam pun sudah saya tunjukkan juga sama teman-teman pada video-video sebelumnya. Ini karena dikupas keong ya sampai dia patah, ini pun saya sulam juga ini yang dimakan keong. Jadi ada beberapa batang teman-teman yang dimakan keong dan yang sudah saya sulam ini. Ini termasuk dimakan keong juga ini sebelumnya ini. Jadi kita lihat di sebelahnya ada yang sudah dipotong keong, tapi sudah datang tunasnya masih kecil, tapi udah saya sulam juga ini. Dan kita lihat ini pun di sebelahnya ini pun kayak meragukan juga karena sudah terkena serangan Gemini juga ini. Jadi inilah yang saya alami ini teman-teman selama 1 bulan ya, selama 1 bulan tanam. Jadi ada 2 jenis tantangan lah saya bilang ini, karena itulah hamanya yang saya jumpai, yaitu penyakit kuning atau Gemini dan juga ini yang dikupas keong. Nah, seperti ini udah dikupas keong ini teman-teman ya. Cuman saya timbun batangnya. Pernah saya coba seperti ini, saya timbun lagi, dia muncul akar baru. Nah, kalau ini teman-teman, ini adalah penyakit Gemini juga ini. Jadi udah saya potong bagian atasnya, saya pruning daunnya, dan ini sudah saya sulam di sebelahnya. Jadi kalau memang dia nanti sembuh, ya kita biarkan aja. Tapi saya rasa kalaupun nggak sembuh nanti kan udah ada penggantinya di sebelahnya. Jadi ini sekalian nanti pembuktian, bisa nggak nanti penyakit Gemini itu diatasi dengan cara memotong batangnya dan juga mempruning daunnya. Itu sengaja saya buat teman-teman ya. Jadi nanti kita pelajari juga apa memang bisa pulih atau enggak ini. Ini penyakit Gemini juga ini sudah saya sulam juga di sebelahnya. Ini nampak daunnya masih keriting ya. Jadi kalau ternyata nanti bisa dengan cara ini, berarti untuk selanjutnya kan kita sudah bisa mengatasinya dengan cara memotong daun dan juga mempruning daunnya ya, memotong pucuknya. Nah, kita lihat ini pun meragukan juga ini. Tapi kalau ternyata nanti enggak juga bisa bagus, nanti kita sulam lagi. Ya, banyak yang saya sulam ini teman-teman ini. Mana yang meragukan, langsung saya buat penggantinya di sebelahnya. Namun ini tetap saya biarkan dulu. Mana tahu dia masih bisa pulih. Nah, jadi seperti inilah kita teman ya. Kalau yang agak sehatnya itu sebenarnya udah membawa bunga ini. Nah, ini sudah nampak tanda-tanda membawa bunga. Baru di umur 1 bulan setelah pindah tanam ya, ini dia sudah membawa bunga teman-teman.
Tapi biasanya kalau bunga seperti ini saya tak yakin itu jadi, itu pasti gugur itu. Tapi tanda-tanda membawa bunga sudah ada. Dan juga yang ini teman-teman ya, ini ini sudah dimakan keong sebelumnya, dan juga yang di sebelahnya dimakan keong juga. Cuman saya potong juga yang bekas dimakan keong itu, namun saya sulam yang ini. Kalau yang sana sudah agak besar teman-teman ya, jadi itu tak perlu saya sulam lagi. Kalau seperti ini ya sebenarnya ini nggak ragu lagi nih, pasti bagus ini kalau seperti ini, karena tunasnya sudah begitu panjang ya, sudah besar. Dan kita lihat yang ini juga ya, ini pun sebenarnya ya pelajaran juga ini semalam nih. Ini penyakit Gemini juga ini awalnya teman-teman ya, tapi udah duluan ini saya potong, namun nggak saya pruning, jadi daun-daunnya masih ada ini. Ini saya coba pruning dulu ya, biar nanti tunasnya cepat besar. Jadi daunnya kita buang aja, daun-daun besarnya nih. Ini jadi kita pruning dulu daun-daun yang besar ini, kita pruning dulu seperti ini. Namun kalau sudah di pruning seperti ini teman-teman ya, ini daunnya kita jauhkan. Ini kita jauhkan, jangan dibiarkan di pokoknya kalau udah di pruning. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini teman-teman, sepertinya ini masih bagus lagi, karena tunasnya pun sudah besar-besar ya. Dan ini teman-teman sejak ya sebelum lebaran ini lebaran pertama. Jadi ini sudah 2 hari tidak hujan di sini ya. Jadi saya lihat selama tidak hujan ini ya lumayan lah, agak hijau daun-daunnya semua. Kalau sebelumnya curah hujannya begitu lebat, ini daunnya banyak yang menguning teman-teman, bahkan yang pucuknya itu banyak yang keriting. Tapi ini setelah yang ketiga hari ini tidak hujan ya, namun ya kita perhatikan ini sudah mulai menghijau lah daunnya ya. Jadi karena biasanya ini terlalu banyak curah hujan, saya pun agak ragu ini, terlalu terkejut nanti akarnya kan langsung kering. Jadi itu makanya saya sirami langsung. Sebenarnya kalau dibilang udah kering, belum kering kali, tapi supaya tanahnya itu jangan terlalu langsung kering, biar akarnya tidak terkejut, makanya ini barusan saya sirami juga ini teman-teman ya, untuk mengantisipasi stres. Karena dari biasanya itu kebanyakan air, tiba-tiba langsung kekeringan, ya yakin saya nanti akarnya jadi stres, jadi pertumbuhannya nanti bakal terhambat lah ya. Ya kita lihat ini, kalau nggak ada tantangan atau hama yang menyerang seperti keong tadi sama Gemini, ini kalau saya perkirakan ini sudah tingginya sudah 20 cm lebih nih. Dan kita lihat ini pucuknya begitu hijau, namun agak keriting. Tapi biasanya pun ya mau kayak gini lah mungkinnya, kalau daun cabai rawit setan ini agak keriting dia nampaknya. Tapi ya kita lihat lebar-lebarnya daunnya, subur semua teman-teman. Kalau ini yang saya tanami belakangan ini, karena ini seperti saya sebutkan sebelumnya ya, cara penanamannya ini lain dari yang lain. Kalau biasanya menanam cabai itu kan pakai mulsa berbaris-baris kali itu. Kalaupun tidak pakai mulsa, pasti dibuat barisannya dan dibuat bedengannya seperti itu. Namun kali ini kita tidak membuat berbaris-baris teman-teman ya. Ini kita buat per onggok-onggok lah, atau kemana dibilang sebutannya itu. Satu onggok 3 batang seperti ini. Namun dalam satu onggok ini, ke onggok yang sebelahnya kita buat 2,10 meter. Demikian juga ke sini tadi 2,10 meter. Namun karena ini ada sisa tanah ya, boleh dibilang ini kalau di sini udah batas ini. Nah, ini udah batas tanah ini. Jadi ya ini sepertinya bisa ditanami sebatang lagi kan itu, seonggok lagi gitu. Nah saya tanami di sini teman-teman ya. Ini saya tanami belakangan ini karena bibit waktu itu masih lumayan banyak. Jadi kalau untuk menyulam masih ada juga lah sisanya sekarang ini. Jadi mana yang perlu kita sulam, kita sulam. Jadi seperti inilah yang kita sulami tadi. Nah ini virus juga ini teman-teman ya, virus Gemini juga ini. Saya potong
saya pruning, baru saya sulam. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya sulam nanti ya, kalaupun virusnya nggak bisa dihindarkan ya terpaksa nanti kita cabut lagi. Tapi jelas yang penyulamnya kan udah bagus kan itu. Nah ini dibilang ke mana saya sebutnya, kuning nggak kuning dia teman-teman, cuma agak kecoklatan pucuknya. Mungkin ini ya pengaruh itu tadi, pengaruh kebanyakan hujan itu, agak menghitam atau kecoklatan namanya itu. Kalau seperti ini pun sebagusnya ya mungkin dipotong aja ini ya. Nah, bagus dipotong langsung seperti ini. Wih, ini harus digunting maunya teman-teman ya. Nah, kita potong seperti ini, baru kita pruning. Semuanya daun-daunnya kita potong, kita buang dari bawah ya juga. Jadi kita jauhkan seperti tadi. Ya, daun besarnya kita buang. Ya, jadi kalau mungkin seperti ini rasa-rasanya masih agak bisa tertolong lah ini. Ya, jadi itu nggak perlu disulam ya. Kita biarkan aja dulu. Karena sepertinya masih bagus. Nah, ini baru saya sulam juga ini. Ini karena virus juga ini teman-teman ya. Nah, ini keriting dan kuning. Jadi saya sulam di sebelahnya. Sama dengan yang ini, saya pruning juga ini semua. Saya botak, baru saya sulam. Jadi penggantinya masih kecil-kecil kali gitu teman-teman ya. Dan ini juga. Jadi banyak teman-teman yang sudah saya sulam karena penyakit itu tadi, Gemini tadi. Ini sudah saya persiapkan juga bibitnya di sebelahnya. Ini karena yang dua ini pun ya seperti ini dia teman-teman. Keriting menguning. Kalau ini tadi agak kecoklatan menghitam dia. Yang jelas ya kurang bagus lah ya. Makanya itu saya buat cadangan untuk disulam. Jadi sebentar lagi itu pun saya ganti juga. Namun kalau yang di sebelahnya ini sepertinya masih bagus ini. Jadi ini saya biarkan. Jadi seperti itulah teman-teman cara saya untuk menanggulangi penyakit Gemini. Kalau yang terkena itu kita biarkan dulu untuk sebagai pembelajaran juga lah. Nanti kalau memang itu ternyata nggak bagus, kita buang atau kita cabut dan boleh digantikan dengan yang kita sulam tadi. Ya seperti itulah cara saya teman-teman untuk mengatasi virus Gemininya. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya sulam ya semuanya nggak benar 100% ya. Pasti ada juga nanti penyakitnya. Mudah-mudahan bisa tertolong lah, virus Gemininya bisa semakin teratasi. Ya terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman.